Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Kemal Andreas di Serupa Gulma. Serupa Gulma adalah sebuah podcast yang diinisiasi oleh Seluas Tanah Merah, sebuah studio kreatif di Bandung. Nah, si Serupa Gulma ini harapannya kita bisa ngobrol-ngobrol dengan komunitas yang dia berdampak, komunitas individu, lembaga atau apapun yang dia berdampak, memiliki nilai untuk apa? Untuk berbagi pengalaman dan tentunya mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi. Nah, pada kesempatan kali ini karena ini ada di segmennya Serupa Gulma, tentu saya tidak sendiri. Saya mengajak seseorang yang kayaknya ini di aliran underground aktivisme sudah terkenal. Oke, halo Kang Iwan. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana dengan kondisi Bandung hari ini yang hujan terus, angin? Udah mulai ngerasa greges Greges sebenarnya. ya. Tapi sebelum kesini udah tolak angin dulu. Oh, sih. sudah tolak angin. Nggak boleh ya? Nggak boleh aman, nyebut ya? aman. Itu adalah contoh bagaimana placement iklan. Nggak aman. Ini nggak ada brand-brand yang dilarang, kecuali brand-brand yang melanggar pelindungan anak itu nggak boleh. Ya, Kang Iwan, senang banget aku bisa ngundang Kang Iwan untuk hadir di sini. Terima kasih banget. Sama-sama. Karena ini tuh terinspirasi dari kemarin kita Seluas Tanah Merah tuh berkolaborasi dan aku lihat posternya tuh ada Kang Iwan gitu. Dan sebelum ini aku sempat ketemu juga di beberapa kegiatan sama Kang Iwan, sama puzzle juga kan gitu. Terus kayaknya ini menarik deh kita ngajak Kang Iwan karena kebanyakan Kang Iwan itu ngobrolin banyak isu soal HIV ya, lebih banyak di sana gitu. Nah kayaknya kita apalagi bulan Desember adalah bulan HIV gitu, itu merupakan momentum yang tepat gitu ya untuk kita sharing-sharing karena aku nggak tahu hari ini isunya seperti apa. Nanti mungkin kita akan diskusikan. Tapi sebelum itu aku pengen tahu dulu, mungkin banyak sahabat-sahabat kita di sana yang belum tahu Kang Iwan aktivitasnya seperti apa. Boleh cerita Kang sekarang aktivitasnya seperti apa, kemudian hobi. Ya. Oke. Makasih juga buat kesempatannya bisa hadir di podcast ini. Ya, saya Iwan Jugo, tapi saya biasa dipanggil AB kalau Kang di AB, dunia persilatan. Okay. Nama panggung ya. Nama panggung kenalnya AB, dan saya kesibukannya masih sama lah, masih kalau dibilang penggiat, saya penggiat HIV/AIDS, kemudian juga saya juga sekarang ada di dalam programnya disabilitas gitu. Jadi di Bandung saya dan teman-teman sekarang lagi memfasilitasi teman-teman yang disabilitas dengan HIV gitu. Jadi memang ternyata di Bandung tuh cukup lumayan ada teman-teman disabilitas dan hidup dengan HIV gitu, dan belum terkapasitasi dengan cukup baik. Semoga teman-teman juga dengan saya dan teman-teman yang lain juga bisa bisa memfasilitasi gitu. Dan kebetulan saya juga dipercaya sama jaringan nasional, ada jaringan Indonesia Positif per Januari 2025. Saya diminta untuk, bukan diminta ya, tapi ya dipercaya gitu untuk menjadi ditodong menjadi ketua sekretariat daerah jaringan Indonesia Positif Provinsi Jawa Barat. Oh, pejabat gitu. Guys sekarang. Enggak juga. Saya paling malas kalau misalnya dia bilang pejabat, terus pejabat teras imahnya. Tapi saya lebih senang dibilang penggiatnya naik level aja gitu. Artinya saya masih dikasih kepercayaan buat lebih melebarkan sayap. Artinya lebih banyak yang bisa saya lakukan, yang bisa saya kerjakan, dan tentunya buat teman-teman orang dengan HIV gitu. Mungkin dulu skupnya Bandung aja, naik di Bandung Raya, sekarang di Jawa Barat. Gitu aja sih sebenarnya. Tadinya di Purwakarta, kemudian di Jawa Barat. Mirip kayak gitu ya. Mirip-mirip begitu lah. Mirip begitu. Iya. Gitu. Nah, menarik Kang Iwan. Maksudnya apalagi ketika ngomongin HIV gitu ya. Beberapa tahun yang lalu, ini sempat tadi kita diskusikan juga sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu isu HIV itu isu yang menurut aku cukup riuh gitu ya. Maksudnya rame gitu. Aku pun bagian dari peer counselor gitu di PKBI dulu gitu ya. Nah,
Tapi hari ini aku nggak tahu karena mungkin aku nggak ada di bubble isu HIV mungkin ya. Hari ini seperti apa sih karena mungkin aku nggak tahu Gen Z hari ini tuh aware nggak sih sama isu itu atau cuman sambil lalu aja gitu? Iya. Seru menarik pertanyaannya. Kenapa? Karena memang kalau teman-teman bisa flashback 2-3 tahun ke belakang, sebenarnya Bandung sempat rame dengan isu-isu yang berapa ribu mahasiswa terinfeksi HIV gitu kan, terus ibu rumah tangga gitu. Sebenarnya kan kita juga harus berterima kasih kepada teman-teman media. Kenapa? Karena akhirnya dengan clickbait itu kan jadi semua akhirnya jadi aware gitu. Padahal yang kenyataan sebenarnya adalah angka yang dimunculkan adalah angka akumulasi dari 1991 sampai 2024 kemarin kan. Jadi memang sebegitu banyaknya karena akumulasi gitu kan. Oh, itu akumulasi. Itu akumulasi. Okay, Tapi sebenarnya gini, perbedaannya isu HIV dengan isu-isu yang lain sebenarnya ketika ada angka yang tinggi. Kalau buat saya penggiat HIV itu jauh jadi lebih bagus sebenarnya. Gitu. Ada angka sekian ribu orang terinfeksi di Bandung, gitu, terinfeksi HIV di Bandung. Kalau buat saya itu bagus. Artinya kerja-kerja dari dinas kesehatan, kerja-kerja dari teman-teman LSM itu benar. Berarti ada kerjanya gitu loh. Berarti selama ini mereka dengan penuh pelayanan di beberapa layanan puskesmas, rumah sakit, klinik, mereka benar melakukan tes HIV. Teman-teman di NGO, teman-teman di LSM, berarti kerjanya benar. Mereka benar-benar mengedukasi, mereka mendatangi teman-teman komunitas, mereka mengajak tes HIV, kemudian akhirnya hasilnya positif dan berobat, kan artinya benar. Gitu. Jadi memang menariknya di isu HIV ketika angka tinggi justru itu dilihatnya pencapaian yang cukup bagus. Gitu. Apalagi kalau misalnya angka kematiannya rendah. Gitu. Itu lebih bagus lagi. Artinya semua orang yang hidup dengan HIV langsung diberikan obat. Gitu. Jadi meminimalisir untuk bagaimana orang yang hidup dengan HIV ini masuk ke fase AIDS, berujung kematian. Gitu. Gitu kan. Jadi kan sebenarnya tujuan kita adalah bagaimana melihat orang yang hidup dengan HIV ini meningkatkan kualitas hidupnya dia, tidak menularkan, sehat buat dia dan produktif. Kegagalan kita adalah ketika orang yang hidup dengan HIV meninggal di ujungnya. Gitu. Jadi justru angka yang tinggi di HIV bagus buat kita. Artinya kita semua bekerja di dalam situ, benar-benar bekerja. Angka yang turun, angka kematian yang turun, artinya benar-benar semuanya bekerja di situ. Penanganan, edukasi, pendampingan semuanya. Itu jadi indikator yang positif ya ketika angka naik tuh. Betul. Seharusnya. Tapi kita melihat orang awam, masyarakat, kemudian pemerintah mungkin sebagian juga merasa bahwa wah Jabar nomor 1, Kota Bandung nomor 1 HIV-nya gitu. Justru saya melihat kalau misalnya kalau misalnya jadi nomor 1 artinya sudah banyak penduduk warga Bandung atau penduduk warga masyarakat Jawa Barat yang sudah bisa kita kendalikan istilahnya gitu jadi loh. Tahu ya. Ya kan? Betul. Ada betul. Dibandingkan dengan misalnya ada 1.000 orang terindikasi HIV, tapi kita nggak tahu nih mereka di mana. Gitu kan. Kalau di sini udah ketahuan. Mereka ada 1.000 misalnya, ada 1.000 warga Bandung. Kemudian pengobatannya di sini. Udah pasti. Kemudian di sini ada di Cirebon, di sini ada di Kuningan dan segala macam. Itu udah pasti karena semua masuk SIHA, sistem informasi HIV. Jadi biar teman-teman semua bekerja dengan baik artinya berhasil, ada keberhasilan di sana. Kalau misalnya akhirnya stuck segitu-gitu aja dari 91 sampai 2024 kemarin. Pertanyaan besar nih kemana nih? Gitu kan, anggarannya nih kemana ini gitu. Iya. Karena sebenarnya ya aku mungkin kalau kita tarik ke tahun aku nggak tahu ya 70-an, 90-an gitu. HIV masih fenomena iceberg ya, gunung es gitu ya. Betul. Orang untuk itu tuh jadi semacam ada ketakutan untuk melapor, ketakutan untuk memeriksa diri mereka. Gitu ya. Betul. Itu sebenarnya yang menjadi indikator salah satu keberhasilan tadi, orang jadi aware. Iya. Jadi berani gitu untuk memeriksa dirinya gitu. Nah, kalau dulu itu mungkin
fenomena gunung es. Sebenarnya sekarang juga masih ada sebenarnya, masih ada. Cuman yang namanya gunung es kan bukan berarti tidak mencair. Betul. Jadi mungkin waktu saya belum bergabung di dalam isu ini, mungkin gunung esnya wah tinggi sekali gitu kan. Tapi ketika saya udah bergabung dan sampai hari ini, saya rasa itu udah mulai mencair. Dari masyarakat yang tadinya tidak tahu, yang minim edukasi, minim informasi, akhirnya tahu, oh ternyata orang yang hidup dengan HIV ini nggak semudah itu loh menularnya. Betul. Gue berhubungan dalam arti berhubungan sosial ya. Kita bekerja sama, kita melakukan hubungan sosial, meeting, berjabat tangan, makan bareng segala macam. Ternyata itu nggak menularkan, gitu kan. Nggak semudah itu, gitu kan. Dan masyarakat yang merasa bahwa dirinya beresiko sekarang udah mulai keluar. Udah mulai keluar dalam arti, wah gue beresiko nih kalau gue nggak berobat sekarang juga, gua nggak tes sekarang juga, anak gua kena, istri gua kena, atau mungkin pacar gua kena, terus kerjaan gua berantakan, gua harus tes, gua harus berobat. Nah jadi masyarakat yang akhirnya bisa merubah mindset mereka karena edukasi kita, kerja-kerja dari tim KPA, kerja-kerja dari tim pelayanan, Dinkes, teman-teman NGO, LSM yang sampai hari ini masih terus turun ke lapangan, turun ke grassroots segala macam, mengedukasi. Kalau lu ngerasa ngeresiko, ayo langsung digiring ke puskesmas. Bahkan sekarang puskesmas bisa ya? Bisa. Puskesmas, rumah sakit bisa. Bahkan sekarang teman-teman petugas dari NGO ini sudah dibekali alat tes dari Kementerian Kesehatan. Jadi alat tes yang tidak pakai darah, jadi yang cuma diperiksa di oral fluid kalau nggak salah, kayak stick es krim gitu. Mereka udah dibekali. Jadi kalau lu ngerasa bahwa lu nggak mau ke layanan karena takut, malu ketemu dan segala macam, didatengin. Udah dijemput bola sekarang. Udah nggak perlu khawatir lagi lu mau di mana, lu mau jalan-jalan di mana gitu. Ini udah didatengin dengan bawa alatnya, silakan. Yuk tes. Mau ada pasangan tes mangga, mau dengan pacar mangga, segala mau sendirian mangga. Tapi stereotyping orang dengan HIV masih ada hari ini? Kalau saya bilang ada masih. Masih, tapi setidaknya ya melebur lah gitu. Enggak. Kalau dulu mungkin saya nggak tahu ya, karena saya melihat saya POV saya yang di sekitaran kantor, di wilayah saya kerja gitu. Saya merasa bahwa orang udah cukup teredukasi gitu. Tapi kalau melihat ada beberapa laporan, masih aja sih yang kadang-kadang beberapa teman-teman tenaga kesehatan kadang-kadang masih suka judgmental, masih kadang-kadang kalau lagi ngambil obat suka, kalau dia sedikit ada cowok sedikit melambai, makanya jangan ngondek, kena head kan gitu, kena HIV kan ya, kayak gitu-gitu masih sering dijumpai sebenarnya. Tapi kalau saya melihat bahwa ini dinamika isu penanggulangan HIV. Betul. Karena kita nggak bisa menghentikan orang kalau punya istilahnya tenaga kesehatan juga pasti punya, gue nggak suka nih sama teman-teman ini. Kadang dia suka lupa, keceplosan ketika dia dalam pekerjaan kurang profesional, kadang-kadang suka lupa. Jadi kadang-kadang saya suka ngomong ke dampingan, ke teman-teman juga, ya udah sih, kadang kita juga manusia gitu kan. Yang penting di kitanya kita udah kelar dulu, kita udah clear dulu dengan masalah kita. Kita HIV positif. Yang penting sekarang lu berdaya, lu produktif, lu sehat dan segala macam. Orang mau ngomong apa udah nggak peduli deh, mendingan gitu. Jadi saya lebih kepada kalau dulu 5 tahun, 10 tahun yang lalu mungkin ketika ada yang kayak gitu, saya samperin. Ada berantem. Saya samperin. Ini stigma diskriminasi dan segala macam gitu kan. Sok-sokan aktivis ini gitu kan. Ini nggak bisa nih gini gitu. Tapi waktu menjawab lah bagaimana akhirnya saya juga paham setiap manusia punya rasa tidak suka sama orang lain gitu. Dan kita juga kan hidup bukan artinya harus menyenangkan semua orang kan gitu. Dan yang penting selama kitanya udah clear dengan status kita gitu. Dan saya rasa
teman-teman mau dikatain apapun juga kayaknya nggak ngaruh kalau Nggak kitanya ngaruh. udah clear sebenarnya. Kalau Itu kitanya yang saya tanamkan ke teman-teman Odif yang kalau konseling atau ngobrol dengan saya gitu. Oke. Nah, berarti sebenarnya Kang Iwan tuh udah berapa tahun di isu ini, Kang? Saya positif 2009, kemudian gabung di puzzle-nya sendiri itu 2013. 12 tahun, 13 tahun ya. Oke. 2013. Iya. Cuman aktifnya banget itu menyuarakan hak-hak teman-teman tuh yang ekstrim ya 2015, 2016-an lah gitu. Dan apa yang jadi motivasi Kang Iwan untuk terjun di isu ini gitu? Padahal kan pilihan, ya orang mungkin kena HIV, ya udahlah, gue mah pasrah aja gitu kan, itu kan pilihan. Tapi Kang Iwan memilih untuk menjadi seorang aktivis menyuarakan soal isu ini. Apa yang menjadi motivasi Kang Iwan? Sebenarnya waktu saya positif itu, saya deal-dealan sama pencipta saya. Mantap, ini obrolan waktu itu. Spiritual nih sepertinya nih. Ya intinya kan dulu waktu pas saya positif itu terus saya masuk rumah sakit 2,5 bulan waktu itu. 2009. Jadi 2009 sampai 2012 itu saya fase denial. Oh, denial. Fase yang nggak terima kalau saya positif HIV. Jadi masih ya pokoknya denial lah gitu ya, pokoknya saya nggak percaya kalau saya positif HIV. Nah kebetulan ketika saya denial itu virus di dalam tubuh saya udah mulai merajalela nih kan, mulai saya sakit dan segala macam. Akhirnya saya masuk rumah sakit 2,5 bulan, saya nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Bener-bener yang saya belum pernah masuk rumah sakit selama hidup saya. Jadi itu baru pertama kali saya masuk rumah sakit dengan kalau waktu itu kata dokter, namanya Dokter Ahmad Sumantri, itu dokter terkenal di Bandung. Halo Dokter Ahmad. Dokter Ahmad Sumantri, hematologi, pakar hematologi. Hemat orangnya? Nggak tahu juga ya, pokoknya itu namanya tuh hematologi itu pokoknya si ininya pakar hematologi pokoknya. Dia bilang kalau aja saya terlambat, mungkin yang datang ke situ udah bukan saya dalam keadaan hidup. Gitu. Jadi waktu itu memang saya waktu itu kena diare akut. Jadi dari 65 turun berat badan 32 saya lupa. Pokoknya udah kurus banget. 32. Wow. Saya nyimpan fotonya, cuman saya bilang coba saya balik, saya pengen banget balik ke posisi yang itu tapi dalam keadaan tidak sakit gitu. Kan kalau sekarang kan saya kegendutan ya. Makan mulu habisnya. Terus pengen balik ke situ tapi dalam keadaan sehat gitu, bukan dalam keadaan posisi fase AIDS. Jadi waktu itu ternyata saya udah masuk fase AIDS. Oh, malah udah masuk fase AIDS. Jadi itu tuh udah dikategorikan fase AIDS, fase stadium 4. Stadium 4. Wow. CD4 saya itu, CD4 tuh sel darah putih kalau nggak salah. 3 apa 5 saya lupa, pokoknya rendah sekali ya itu. Nah si dokter Ahmad Sumantri ini bilang ini beruntung banget langsung dibawa ke sini katanya. Kalau kelewat sedikit berapa hari aja mungkin yang kesini bukan dalam keadaan hidup kata dia gitu. Kan saya digituin udah yang hopeless ya. Orang awam positif HIV belum tahu edukasi yang cukup, dikasih yang begitu sama dokter. Merantau pula lagi kan. Dok makasih banget doanya kata dalam hati saya gitu kan. Terus yang keluar dari mulut saya waktu itu adalah gini, dok terserah dokter mau berbuat apa ke saya mau sembuh. Saya bilang gitu, saya mau sembuh, saya mau keluar dari sini pakai nama. Bukan tanpa nama. Pakai nama. Saya bilang gitu. Tenang kata dia gitu. Jadi dia emang tapi itu kondisinya komunikasi ya? Masih bisa komunikasi. Di sini 2, di sini 3 infusan. Saya udah nggak ada lagi ngerasain sakit pada saat mereka cocokin ke sini nggak masuk, cocokin lagi. Udah saya nggak peduli. Pokoknya intinya saya udah tenang dalam keadaan tenang di rumah sakit. Karena waktu pas lagi di kosan saya nggak tenang karena saya takut kalau saya kenapa-napa di kosan, kasihan yang punya kosan, gitu kan. Kosannya jadi misteri nanti kalau saya kenapa-napa di sana. Gitu. Jadi angker. Jadi angker gitu kan. Tapi yang udah tenang, saya udah tenang di rumah sakit di IGD waktu itu pertama kali.
2,5 bulan waktu itu, dan ya udah saya deal-dealan waktu itu. Saya bilang kalau lu gitu, kalau lu masih mau gue ada di sini di dalam kehidupan ini, keluarin gue dengan sehat. Tapi kalau lu ngerasa bahwa gue pantas ada di sisi lu, ambil sekarang juga. Jadi saya kan lagi itu kan kesakitan sekali kan, vertigo, ini jamur, ini merah-merah dan segala. Pokoknya bener-bener dalam keadaan yang udah nggak bisa dikatakan, udah nggak bisa dirasain lagi gimana rasa sakitnya gitu. Jadi bener ya udah deh, kalau emang lu ngerasa bahwa gue cocok di samping lu, ambil sekarang juga gitu loh. Gue nggak mau ngerasain sakit, tapi kalau lu ngerasa bahwa gue nggak cocok diambil sekarang, terus masih banyak yang harus gue lakukan di sini, keluarin gue dari sini dengan sehat, dan gue janji gue akan mengabdikan kehidup gue sampai lu panggil lagi, tapi untuk orang dengan HIV. Jadi itu seminggu begitu terus ngomong begitu terus, kan itu rumah sakit Kristen ya. Minum obat itu kan parno, ada halusinasi dan segala macem. Itu bayangan saya waktu itu. Kan saya waktu itu tidak teredukasi dengan baik kalau misalnya HIV itu boleh digabungkan dengan pasien yang lain. Kan? Boleh sebenarnya, karena saya nggak punya TBC. Saya nggak akan menularkan. Kalau HIV itu nggak menularkan. Tapi karena saya merasa bahwa saya HIV dan saya nggak mau ditularkan, nggak mau menularkan orang lain, saya bilang saya mau dirawat sendiri. Di kamarnya sendiri. Saya kan nggak tahu ya, waktu itu harganya mahal banget ya. Dengan entengnya saya ngomong begitu, saya pikirnya murah-murah aja ya, maksudnya terjangkau lah gitu ya. Ternyata Boromeus gitu loh. Nyesel juga saya akhirnya minta saya sendirian gitu. Udah saya nyesel karena mahal. Kedua karena parnonya luar biasa waktu itu. Karena sendirian. Obat-obat ARV-nya kan lumayan bikin halusinasi. Itu bikin halusinasi ya? Untuk regimen yang pertama itu yang saya rasakan tuh halusinasi. Vertigo, halusinasi. Jadi di rumah sakit itu kalau setiap pagi tuh ada doa-doa. Jam 7 tuh ada doa di speaker gitu kan. Kadang ada suster-suster datang. Nah itu tuh bikin parno saya. Bikin parno. Entah itu kalau saya lihat salib kebalik lah, entah itu saya lihat yang ada di salib turun lah gitu. Pokoknya intinya kalau habis minum obat tuh beraneka ragam lah pokoknya. Sampai akhirnya saya waktu itu di minggu keberapa dikasih obat regimen, saya lupa regimen apa, antiretroviralnya Stephen Johnson. Semuanya seperti orang kebakar. Tapi tidak perih. Jadi seperti orang kulit kebakar gimana sih? Semuanya tuh Stephen Johnson kan. Wah kan tambah stres kan. Terus saya bilang, udah deh lu ambil aja deh, udah deh ambil deh gitu kan. Maksud gua lu jangan nyiksa gua gitu. Maksud gua oke, kalau lu mau nyiksa gua karena apa yang gua lakuin di Jakarta, sebentar aja nyiksa, jangan lama-lama gitu ya. Please, tapi udah ambil aja gitu. Terus kalau enggak ya enggak gitu kan. Nah, sejak itu terus sampai saya yakin bahwa ternyata kayaknya memang dia nih nggak mau ngambil saya, mungkin saya terlalu kotor kali ya buat diambil. Urusan gue belum selesai kata gitu, bersihin dulu gitu mungkin gitu ya, meren gitunya. Terus akhirnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, udah mulai membaik. Yang tadinya saya nggak bisa makan segala macam apa, saya udah bisa pesen, tolong dong saya mau pesen bihun aja pakai bakso makannya. Saya mau pesen, kan buburan kayak enak ya, buburan rumah sakit namanya juga. Saya bisowa aja, dan akhirnya udah bisa pesen. Terus minggu terakhir tuh saya akhirnya udah bisa ke tukang yang pembersih-bersih, nitip pecel ayam dong gitu. Saya udah bisa, meskipun nggak pakai sambelnya gitu, kayak gitu juga. Tapi nggak boleh ternyata, kan minyak kan belum bersih kan, belum bagus juga buat saya. Tapi kepengenan meskipun nggak ada rasa gitu. Cuma pengen banget makan pecel ayam. Karena di depan Boromeus ada pecel ayam enak. Betul. Itu kan jadi jualan. Zaman dulu ada Ali Borme kan? Iya di situ kan. Makanya ini enak banget pokoknya. Saya tuh doyan makan sebenarnya. Jadi sebenarnya mau sakit apapun sebenarnya kalau selama masih bisa makan saya makan. Aman ya? Gitu, aman. Nah, udah tuh. Kang Iwan zodiaknya apa, Kang? Taurus. Oke, siap. Legit ya. Legit ya, udah doyan makan ya. Iya, betul. ini jadi berubah jadi zodiak. Zodiak ini.
Intinya saya keluar akhirnya 2,5 bulan itu saya keluar dengan jalan tanpa kursi roda. Pas saya masuk kan pakai kursi roda. Pas masuk pakai kursi roda. Okay. Pakai ini yang didorong IGD ambulan. Keluar saya dengan tidak pakai kursi roda, dengan ya meskipun masih gopong-gopong tapi setidaknya udah jauh lebih sehat dibandingin saya masuk kemarin kan. Terakhir saya bilang, "Oh, jadi ini rencana lu ya," kata gue gitu. "Oh, jadi ini rencana." Oke, kata gue gitu. Seminggu 2 minggu penyesuaian dulu di rumah, di kosan segala macem. 2 bulan akhirnya saya coba cari-cari. Saya coba cari-cari ada nggak organisasi atau kumpulan yang memang akhirnya mewadahi orang-orang dengan HIV di Bandung. Saya cari, ketemulah Rumah Cemara. Ketemulah Puzzle dan segala macam. Dulu masih ada almarhum Ginan. Masih ada orang dia aja sampai bilang bego banget lu, katanya ngabisin duit, katanya gitu. Karena waktu pas saya 2009 itu divonis HIV, dalam pikiran saya hidup saya nggak akan lama. Jadi dengan sisa uang tabungan dari kerjaan saya di Jakarta, saya di Bandung itu 2009, saya keliling Indonesia. Bali, Surabaya, Jogja, Semarang. Cuman buat apa? Cuman buat mikir kalau gua mati kan duit nggak dibawa. Yang penting gua udah pernah kesini gitu loh. Jadi gua nggak jadi penasaran. Gentayangan. Pas gua ngobrol itu ke almarhum Ginan, kata almarhum Ginan, tolol. Duit lo bisa buat lo berobat di situ, Boromeus kan mahal. Gitu. Ya kan gue nggak tahu bos, gitu gue gitu. Itu almarhum Ginan luar biasa sih emang. Yang bikin apa ya? Yang bikin saya yakin bahwa ya saya ada di jalur ini. Gitu. Ginan aja bisa, saya nggak bisa. Gitu. Bahkan saya mikir bahwa saya pengen gantiin Ginan. Gitu. Dulu saya mikir saya pengen gantiin Ginan. Saya pengen sekuat Ginan. Saya pengen bisa tinju berarti ya. Selebihnya ya, kalau tinju sih kayaknya enggak deh gitu, tapi setidaknya sekuat dalam arti ya kuat dalam menghadapi cobaan di isu ini gitu kan. Betul. Sefrontal Ginan gitu. Bahkan akhirnya kan saya juga dikasih kesempatan untuk kerja sama bareng si Ginan kan, bareng almarhum kan, beberapa podcast, beberapa video yang kita kerja sama bareng gitu. Ya jadi akhirnya saya merasa bahwa ini jawabannya. Jadi lo nggak ngasih gua ada di sisi lo karena ada banyak kerjaan nih, ada banyak tugas yang mungkin gua harus selesaiin dulu. Mungkin saya nggak tahu. Mungkin ini bisa ngapus dosa-dosa saya di Jakarta. Mungkin kita nggak tahu ya yang namanya amal, dosa dan segala macam hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak bisa ngukur nggak bisa diukur. Tapi saya yakin gitu. Mungkin ya karena saya waktu pas di Jakarta sebelum di Bandung saya luar biasa. Dari A sampai Z tuh saya luar biasa. Kalau saya ketemu orang kayak gitu lagi itu saya udah mungkin udah buang segala macam kotoran ke dia gitu. Karena kalau saya ngelihat saya dulu di Jakarta tuh wah ngehe banget gitu, gila banget lah gitu. Sampai akhirnya keluarga ditinggalin, kuliah ditinggalin tuh sampai ya parah lah gitu, parah banget. Jadi makanya mungkin lo ngasih kesempatan gue lagi nih gitu. Justru mana akhirnya ketika saya positif dan saya bergabung di organisasi-organisasi kayak Rumah Cemara, Puzzle, justru banyak pintu-pintu yang akhirnya kebuka buat saya gitu. Yang tadinya saya nggak tahu soal HIV/AIDS jadi tahu. Saya pelatihan ini pelatihan itu, Rumah Cemara dan Puzzle memberikan saya banyak pelatihan kesana kesini dan banyak banget saya keluar negeri, keliling Indonesia sampai sebenarnya tau gitu saya nggak keliling Indonesia waktu itu gitu kan. Duit. Dengan Rumah Cemara dan Puzzle saya dikasih kesempatan ke Bali bolak-balik ya kan, ke Makassar dan segala macam, ke luar negeri, Korea, Thailand segala macam. Kata gue ya ampun tolol banget gitu. Maksudnya tapi kan itu step kita dalam kehidupan. Kalau nggak gitu saya nggak punya cerita, saya juga nggak tahu, saya nggak bisa menertawakan diri saya sendiri gitu kan. Tapi memang itu perjalanan saya dan akhirnya saya yakin bahwa ya saya hidup memang untuk teman-teman. Gimana pun caranya orang yang hidup dengan HIV yang ada di
Bandung, di sekitaran saya, mungkin di Jawa Barat atau di Indonesia bisa terfasilitasi kayak saya. Kalau nggak bisa kayak saya, setidaknya dia bisa hidup bahagia kayak saya aja. Kalaupun nggak kayak saya lah gitu ya. Saya nggak, saya selalu bilang ke teman-teman di puzzle juga jangan merole modelkan saya, karena saya begitu saya positif saya langsung informasi ke semua orang kalau saya positif gitu. Sekarang bahkan hari ini aja nggak ada yang nggak tahu kalau saya positif HIV. Keluarga jauh, teman kuliah segala macam semua mungkin media juga udah tahu saya positif HIV. Tapi jangan ambil POV saya ke kalian, karena kalian belum tentu bisa keadaannya bisa kalau saya sih bilangnya bisa kayak saya gitu. Belum tentu keluarga diterima, belum tentu kerjaan diterima, belum tentu teman-teman juga bisa nerima itu gitu, karena nggak mudah sebenarnya. Tapi setidaknya teman-teman bisa terima aja dulu bahwa teman-teman positif HIV, gue produktif, gue berdaya, gue mau sehat, udah aja itu dulu gitu. Karena nanti pasti akan jalan sendiri gitu. Nggak mudah memang. Saya juga ngerasain bahwa itu nggak mudah. Saya perjalanan saya dari di puzzle sampai akhirnya sekarang saya ada di Jeep itu, dari Bandung terus Jawa Barat di nasional, itu nggak mudah sebenarnya. Banyak yang meremehkan saya, dia mah cuma modal buka status aja segala macam, bla bla. Ada yang kayak begitu. Cuman ya buat saya, selama saya berguna buat orang dan ada dampingan yang bilang, Kak, lu tau gak sih, gue tuh adore banget lo sama lo. Yang kayak gitu, yang sampai akhirnya dia gak mau putus obat gara-gara saya aja, tuh saya ngerasa bahwa padahal cuma satu loh. Padahal cuma satu dari sekian banyak orang yang saya kenal gitu. Saya udah senang, berarti berarti kerjaan saya atau apa yang saya lakukan selama ini dapat di dia, kerasa di dia gitu. Jadi ya buat apa saya ngedengerin orang ngomong apa gitu tentang saya, nggak peduli amat ya. Kalau saya akhirnya bisa jadi istilahnya saya bisa akhirnya di nasional gitu kan, bisa di jajaran nasional, ya artinya peluang saya buat lebih banyak mengenal orang dengan HIV di Indonesia jauh lebih luas gitu kan. Jadi dulu di Bandung skupnya hanya skup puzzle, hanya skup Rumah Cemara, sekarang di Jawa Barat, terus sekarang di nasional kan berarti akan lebih luas lagi kan. Impact-nya gitu. makin luas gitu. Tapi pasti banyak tantangan kan, Kang, dari 2009, 2012 gabung puzzle, Rumah Cemara, sampai hari ini tantangan yang paling kerasa banget tuh apa ya? Sehingga membuat kayaknya gue balik ke doa yang dulu deh gitu. Ada nggak tantangan mirip itu yang muncul, atau kayaknya enggak deh gitu? Tantangan ada. Kenapa? Karena buat orang yang belum mengenal HIV/AIDS, belum mengenal saya, biasanya HIV/AIDS itu dikaitkan dengan kultur, dengan norma, dengan kepercayaan dan keagamaan gitu. Jadi kalau saya sebenarnya saya nggak peduli mau dia agamanya adalah bagian dari agama di Indonesia atau bukan, atau misalnya dia punya orientasi yang yang sama dengan norma di kita atau bukan gitu. Bagi saya yang penting lu adalah orang yang hidup dengan HIV, lu adalah tanggung jawab gua. Gue merasanya gitu. Mau lu ragamnya apa, gendernya apa, agamanya apa, lu mau apapun, yang penting lu orang dengan HIV, terus lu merasa butuh pertolongan, butuh dukungan, support system, gua ada. Nah, kebanyakan yang di luaran sana kan enggak. Si AB mah begitu nolongin ya karena dia bagian dari ragam gender dan seksual, gitu. Dari empat huruf itu, gitu kan. Ya iyalah, orang dia bagian dari itu, makanya dia nolongin, gitu. Jadi atau ada ya yang mikir gitu ya. Masih ada orang yang melihat bahwa ya orang-orang banyak ada di isu ini karena mereka bagian dari orang itu. Mereka bagian dari pekerja seks, mereka bagian dari ragam gender dan seksual, mereka bagian dari ini gitu. Mereka nggak melihat bahwa sebenarnya tujuan utamanya adalah itu. Gitu. Bukan persoalan identitas. Bukan kan persoalan sebenarnya. Identitas. Betul. Kalau saya secara pribadi, saya bodo amat dia mau, bahkan sekalipun kalau misalnya ada
taruhlah ya ada penjahat sekalipun, penjahat istilahnya ya dibilang kalau orang awam penjahat keagamaan lah misalnya gitu kan atau apapun, tapi kalau dia positif HIV dan dia butuh support system, kenapa enggak? Support system tetap terkait dengan HIV/AIDS-nya oke. Tapi terkait dengan kejahatannya dia, apa yang dia lakukan kan bukan urusan saya. Itu urusan dia. Udah urusannya dia sama urusannya bagian hukum mungkin. Gitu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kalau misalnya ada anggota di puzzle atau rumah cemara, khususnya puzzle sih sebenarnya. Di puzzle atau di jeep gitu ya, atau di teman-teman di sekitaran kita, kalau dia akhirnya berbuat salah terkait dengan orientasi seksualnya, kita nggak boleh ikut campur. Bukan artinya kita nggak mau ikut campur, kita nggak mau ngebela hak dia, enggak. Mereka udah punya konsekuensi ketika mereka mau melakukan kesalahan, mereka punya konsekuensi orientasi seksualnya itu. Tapi jangan sangkut pautkan orientasinya dia dengan HIV/AIDS-nya dia. Oh, gara-gara dia orientasinya ini terus HIV, terus dia bisa kena HIV, terus dia menularkan, enggak. Siapapun bisa. Orang sekarang ibu rumah tangga banget kok yang baik hati, nggak kemana-mana, suaminya goblok. Intinya kan gitu kan. Kita nggak bisa mengkotak-kotakan dia HIV-nya dari mana, dari mana. Pokoknya tujuan saya adalah ketika lo orang yang hidup dengan HIV dan lo merasa butuh support system, yuk ketemu sama saya, ngobrol. Gitu. Intinya sih itu. Saya nggak peduli mau dia siapapun itu. Luar biasa, sangat lapang sekali hati idola saya yang baru ini. Nah, terus ya itulah pasti kendala apa namanya tuh stereotyping pasti muncul dari orang. Terus sekarang Kang Iwan ada di jaringan Indonesia Positif. Jadi gubernur sekarang. Gubernurship. Mohon maaf Kang Deddy. Punten. Ya dipercaya sama sama teman-teman di jaringan nasional, dan yang paling penting adalah dipercaya sama teman-teman di Jawa Barat. Jadi jaringan Indonesia Positif ini anggotanya adalah orang yang hidup dengan HIV di Jawa Barat. Gitu. Jadi semua atau harus daftar? Ada pendaftaran, tapi memang saat itu anggotanya adalah kelompok dukungan sebaya KDS yang memang mewadahi teman-teman orang dengan HIV di Jawa Barat. Kita punya, saya lupa 39 apa 38 kelompok dukungan sebaya yang satu KDS tuh bisa ya 100-200an orang lah gitu. Tapi yang bikin saya berat adalah ya artinya ketika mereka memilih saya, ada tanggung jawab yang mereka kasih. Gitu. Ada tanggung jawab yang akhirnya ini loh 5 tahun ke depan lo harus bikin kita jauh lebih berdaya, ya kan, jauh lebih produktif gitu. Kalau kata Superman mah big power big responsibility kata. Gitu. Tapi balik lagi kita as a human being. Nggak ada batasnya. Film yang kemarin kan gitu kan. Film Superman yang kemarin tuh kasih tahu si Superman tuh kasih tahu. Si Superman kasih tahu ke si Lex Luthor, gue cuma manusia. Gitu kan. Gue cuma manusia, bisa nangis, bisa terluka, bisa baper, bisa apa gitu. Iya sih benar. Iya. Nah, di jaringan Indonesia Positif itu kalau boleh tahu aktivitasnya apa aja kan? Kalau saat ini jaringan Indonesia Positif memang kalau secara visi misi memang kan dia memperjuangkan hak-haknya teman-teman orang dengan HIV. Bagaimana dia menerima hak-haknya sebagai orang dengan HIV, baik itu kesehatan gitu ya, pemenuhan kesehatan ataupun pemenuhan hak-hak akses publik dan segala macam. Tapi kalau di Jawa Barat sendiri, saya dan teman-teman di Jabar, Jeep Jabar lagi mengerjakan program namanya community led monitoring. Jadi bagaimana kita mengcapture, melihat pelayanan orang yang hidup dengan HIV kita di Bandung sama di Cimahi. Bandung. Kota intervensinya 2 ini. Bagaimana pelayanan ini berdampak ke teman-teman orang dengan HIV. Kemudian juga kan kemarin kita melihat bahwa ada dengar pendanaan yang berkurang gitu kan. Betul. Jadi bagaimana pendanaan luar
dari si Donald Trump yang sudah itu mulai berkurang, berdampak kepada teman-teman di di wilayah kita gitu. Apakah akhirnya pelayanan HIV berkurang kah? Apakah jadi obat jadi berbayar kah? Apa segala macam itu kita capture di dua lokasi. Kota Cimahi itu ada di Puskesmas Cimahi Tengah dan Rumah Sakit Cibabat, RSUD Cibabat. Kalau di Bandung sendiri Pasundan, Cibuntu dan Garuda puskesmasnya. Gitu. Kita melihat bahwa nih teman-teman nih sejauh mana teman-teman berdampak pelayanannya gitu. Apakah cukup bagus kah? Apakah ternyata pendanaan mengakibatkan pelayanan jadi kurang bagus kah atau bagaimana gitu. Karena memang kita harus melihat, kalau JIP sendiri mau melihat orang dengan HIV sebagai warga negara tetap dipenuhi. Gitu. Mereka juga sudah tentunya mereka sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara, membayar pajak dan segala macam. Tapi sebagai warga negara yang hidup dengan HIV, apakah hak mereka juga sudah dipenuhi? Apalagi khususnya untuk isu-isu kesehatan, obat, tes lab dan segala macam. Gitu. Si hasil monitoringnya udah selesai atau masih? Masih berlangsung sampai Desember. Rencananya akan kita publish kalau udah terkumpul di Desember, entah Desember entah Januari. Oke. Berarti kalau Jawa Barat juga membawahi kota kabupaten lain. 27 kota kabupaten, tadinya cuma satu kota kan, Kota Bandung, terus Bandung Raya gitu kan. Sekarang 27 kota kabupaten. Tapi ya maksudnya tantangan juga buat saya, tapi juga saya merasa bahwa kerjaan saya nggak hanya di sini-sini aja nih. Ternyata mungkin masih ada teman-teman orang dengan HIV di 27 kota kabupaten yang mungkin perlu secara tidak langsung mungkin perlu bantuan saya atau setidaknya perlu saya colek kan gitu sih. Kalau si JIP itu dia bentuknya konsorsium kah atau jaringan? Di jaringan ya. Jaringan. Jadi dia memang di nasional dia jaringan Indonesia Positif. Nah, dia punya perwakilan di Indonesia. Ada 26 provinsi. Ada 26 provinsi kan kita ada 30. Ayo, berapa? 2 ya kalau nggak salah ya. Provinsi kita ada 32 nggak sih? Ya, nanti ditulis tolong di bawah. Di kolom komentar. Saya IPS-nya nggak bagus. IPS lagi. Ketahuan banget tuanya ya. Geografi. Iya. Aduh maaf Pak Guru. Yang dulu sekolahin saya, yang ngajar saya. Iya. Ada di 27 provinsi sekarang. Ya gitu 27? Enggak, aku nanya. Oh enggak. Emang semua provinsi ada? Seharusnya ada, tapi kita baru ada 26. 26. Baru ada 26. Dari 32 kalau nggak salah 35 saya lupa ya. Mudah-mudahan cari lip bro. Jangan dikeluarkan dari warga negara Indonesia kalau saya nggak tahu. Jadi kita ada 26 termasuk Jawa Barat. Termasuk Jawa Barat. Jawa Barat ada 27 kota. 27 kota kabupaten. Dia berjejaring dengan organisasi atau dia cuma berjejaring sama jaringan JIP itu? Kayak sama kalau di nasional kita punya jaringan lagi. Jadi ada jaringan Indonesia Positif, ada jaringan GWL-INA, ada jaringan OPSI, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia. Kemudian ada jaringan Transgender Indonesia, kemudian karena kalau di nasional itu NGO-nya merupakan sebuah jaringan. Gitu. Nah, kalau di Jawa Barat atau di provinsi-provinsi lain mereka kolaborasinya bermitranya sama NGO lokal. Gitu. Kalau di Jabar selain NGO lokal, Jabar kita juga sama stakeholder Dinkes Jabar, KPA Jabar, terus Dinsos Jabar. Yang baru kemarin itu kita sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar. Sama BNPB. Iya, karena kan Jabar termasuk yang red zone. Jadi
Begitu banjir, saya masuk banjir, nih gempa. jadi ini udah mulai. Jadi saya nggak hanya mikirin bicara soal kualitas hidupnya orang dengan HIV di Jabar aja, tapi saya mikirin akhirnya dipaksa memikirkan bagaimana ketika bencana itu terjadi si orang dengan HIV harus gimana. Harus gimana? SOP-nya gitu. Gimana ya? Sedangkan saya sendiri kalau bencananya saya suka Panik, kalang kabut, panik. suka bingung gitu. Yang saya bawa cuman HP aja pokoknya. Padahal nggak ada sinyal kalau bencana. Makanya kan aneh kan ketika bencana tuh padahal yang paling benar tuh adalah sinyal nggak ada. Tapi kenapa kita bawa HP gitu kan? Harusnya kita bawa go bag namanya. Nanti lah iya, itu. Tas itu kan. Tas yang udah diisi survival gitu ya. Nah, aku pengen ini sedikit tadi kan di Jawa Barat. Aku pengen mengkerucut ke Kota Bandung ya. Gimana? Kalau saya minum nggak apa-apa kan? Boleh. Nggak ada. Silakan aman. Ini iklan. Nggak ada iklan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Kota Bandung sendiri, Kang, gimana kondisinya sekarang tentang isu HIV yang ada di Kota Bandung? Perkembangannya sudah sejauh mana? Baik itu di sisi regulasi, di sisi penyebaran mungkin kalau ada datanya, seperti apa? Tadi saya sebelum kesini saya di jalan saya lihat-lihat dulu ya, analisa situasi. Jadi kalau di Bandung tuh kalau nggak salah sekitar angka yang positif itu 6.000 kalau nggak salah, 6.000 okay. Sekian gitu. Dan pasti itu akumulasi kan, artinya dari tahun-tahun. Iya. Apa namanya? Yang paling tinggi itu saya lupa, laki-laki yang paling banyak, kemudian ibu rumah tangga juga masih, dan usia-usia produktif sebenarnya sekarang. Jadi trennya sekarang adalah usia-usia produktif 30 ke bawah. Kalau dibilang gimana isu penanggulangan HIV saat ini, kalau saya sih bilang jauh lebih baik. Jauh lebih baik karena Dinkes sudah mengupayakan 29 layanan kesehatan khusus 29. Untuk orang dengan HIV. Kalau tidak salah 29 ya Pak Agung, kalau nanti lihat ini dan salah koreksi aja Pak Agung. Di komentar aja Pak Agung ya nanti tolong tambahkan. 29 itu ada rumah sakit, ada klinik dan puskesmas. Jadi kalau saya boleh katakan baik, iya karena orang dengan HIV itu bisa pilih di mana layanan yang mereka mau. Kan ada yang bilang nggak mau di sana, deket imah orang gitu. Ntar orang ke situ nggak taunya ada ibu-ibu rempong gitu kan, nanya-nanyain. Sekarang enggak, lu bisa pilih di mana aja. Ada 29 layanan puskesmas dan klinik dan rumah sakit. Bebas, lu mau jauh dari imah lu silakan. Tuh ada gitu kan. Mau pakai BPJS juga sekarang bisa ya. Selama lu pakai BPJS, lu bisa segala macam. Lu bisa dapat pelayanan lab, pemeriksaan lab, lu bisa mendapatkan obat ARV-nya juga gratis gitu kan. Dan di beberapa layanan pun sekarang udah ada program MMD Multiman Dispense. Jadi sekali datang bisa dapat 3 bulan ke depan. Jadi meminimalisir untuk mereka yang akhirnya punya kantongnya nggak tebel gitu, jadi bisa sekali datang bisa dapat 3, tapi itu diberlaku pada teman-teman orang dengan HIV yang udah lama, yang bisa terlihat rekam medisnya cukup bagus, tapi kalau yang baru-baru enggak kan, mereka harus continue sebulan gitu. Nah itu buat saya kemajuan di Bandung gitu kan. Kemudian layanan yang cukup banyak bisa dipilih. Kemudian tes bisa di mana aja sekarang ya kan, teman-teman udah langsung datang jemput bola. Dibandingin 10 tahun yang lalu mana ada susah, gitu kan, susah sulit gitu. Cuman memang dari hal-hal yang positif tadi memang ada juga hal-hal yang negatif. Maksudnya hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki gitu kan. Kayak kalau boleh saya singgung soal Raperda sekarang. Rencananya kan ada Raperda penyimpangan seksual gitu, dan apa itu maksudnya Pak? Tolong Pak. Ya kalau secara saya POV-nya sebagai aktivis atau penggiat HIV sebenarnya saya khawatirnya adalah rancangan ini bisa menghambat kerja-kerja teman-teman. Yang tadinya mungkin teman-teman komunitas dengan mudah dijangkau, dengan mudah dibawa ke layanan atau dengan mudah disamperin gitu kan.
dengan adanya rancangan Perda ini, khawatirnya adalah teman-teman komunitas yang tadinya mudah diajak tes dan segala macam, jadi makin tidak terlihat. Gitu. Yang tiarap gitu ya, tiarap yang tadinya gunungan sudah mulai mencair, beku lagi nih, gitu kan? Karena takut kena sama Raperda ini. Betul. Tapi mudah-mudahan saya berharap rancangan Perda yang sekarang mungkin bisa lebih ramah lah, lebih ramah, lebih inklusif gitu, karena melihat bahwa sayang sekali kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan juga teman-teman NGO, teman-teman aktivis, teman-teman kesehatan juga sayang sekali kalau akhirnya gara-gara Raperda ini justru menghambat teman-teman yang secara perilaku beresikonya tadi cukup tinggi, jadi malah tidak kelihatan sama sekali gitu. Karena kan rancangan Raperda ini tuh menyasar ke teman-teman populasi kunci kalau saya lihat. Teman-teman populasi kunci di isu HIV. Nah, yang sudah dikerjakan oleh teman-teman NGO dan teman-teman tenaga kesehatan kan sudah cukup baik. Bagaimana bisa merangkul, bagaimana bisa mendekati teman-teman populasi kunci. Sekarang tiba-tiba ada Raperda itu yang mungkin belum inklusivitas gitu ya. Khawatirnya malah jadi sia-sia gitu. Jadi tadi saya bilang, takutnya ada angka kematiannya yang jadi tinggi. Kemudian angka penemuan kasus jadi rendah. Jadi kebalik. Jadi mundur gitu. Karena ya itu tadi, bagaimanapun juga kita sudah punya Perda penanggulangan HIV sebenarnya. Sebenarnya udah ada ya. Benar, meskipun itu tahun 2015 harus ada modif sedikit kali ya, nomor perubahan. 12 tahun 2015. 10 tahun yang lalu. Gitu ya. Kalau mungkin yang mengusulkan atau yang lagi bikin Raperda ini mungkin bisa melihat bahwa kita punya Perda yang penanggulangan HIV tadi, mungkin bisa diimplementasi, bisa disalin, bisa di copy, atau mungkin bisa dikembangkan tapi jadi jauh lebih inklusivitas. Menjangkaunya bisa lebih luas tapi tidak stigma diskriminasi. Betul. Karena kan kalau di nasional kita punya 3-0 kan di 2030. 3-0 itu kalau nggak salah zero kematian, zero stigma diskriminasi. Terus satu lagi itu zero penularan HIV. 3-0 ya. 3-0. Nah, kan ada zero stigma diskriminasi. Khawatirnya justru malah karena Raperda itulah nanti jadi malah stigma diskriminasi. Mengkristalisasi stigma gitu. Sebenarnya mungkin ada upaya-upaya lain yang mungkin lebih inklusif gitu buat pemerintah Kota Bandung, supaya kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan juga tenaga kesehatan jadi enggak kerasa mentah lagi. Enggak dari nol lagi. Tapi belum lagi kalau kita ngomongin kebijakan nasional, kita berhadapan dengan RUU benar. KUHP nasional. Itu kan sesuatu yang perlu kita pantau juga ya. Iya, betul. Karena banyak poin-poin yang ada banyak poin-poin yang akhirnya memberatkan juga dan mengkhawatirkan teman-teman penggiat HIV gitu kan, yang ya mudah-mudahan sekali tapi katanya sih Januari ini yang mau disahkan. Januari 2025. Kemarin dengar sih ketika saya ada dalam pertemuan membahas KUHP itu ya. Ternyata katanya Januari tanggal 5 atau tanggal lupa. Udah ada tanggalnya gitu yang mau disahkan, dan saya bilang yang semoga semoga KUHP ini juga tidak menjadi platform untuk akhirnya diterapkan di beberapa wilayah juga kan. Takutnya jadi acuan untuk perda-perda perwal dan segala macam gitu. Jadi ya tadi melegitimasi sesuatu yang kemudian menjadikan usaha-usaha yang dilakukan teman-teman NGO sama itu jadi nol lagi gitu ya. Betul. Harapannya itu. Wih, Aiwan,
Nggak kerasa kita udah mau 1 jam ini. Udah gitu? Iya tuh 54 menit Masa guys. sih? Nggak kerasa. Tambah dong, koinnya tambah. Koinnya bisa ditambah Koinnya nggak? bisa ditambah nggak? Ada pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita tutup. Apa yang menjadi tentu pasti harapan gitu dari Kang Iwan, atau mungkin kalau kita semua tutup mata sekarang, Kang Iwan tutup mata 10 tahun ke depan, isu HIV tuh pengennya udah nyampe mana sebenarnya harapannya? Wah, berat kalau 10 tahun tuh berarti kan 2025, 2035 betul, ya kan? mendekati Indonesia emas. Iya, betul. Emas. Sedangkan program kita di nasional itu 2030 tadi kan. 30 ini ya, tambah lagi tambah 5 tahun. Nah. Harapannya sih sebenarnya semua masyarakat secara umum udah menganggap HIV itu kayak apa ya, kayak penyakit pada umumnya sebenarnya. Oke. Gitu. Orang udah nggak lagi melihat HIV/AIDS dari latar belakangnya apa. Gitu. Oh, lu HIV, lu udah berobat belum? Saya tuh pengennya dengar ada orang yang ngomong, lu HIV, udah berobat belum? Gitu. Jadi udah bukan lu HIV, lu dapet dari mana? Pasti lu ini ya. Gitu. Jadi udah bukan lagi ya HIV lu berasal, tapi gimana caranya akhirnya lu bisa sehat karena HIV. Keren. Gitu. Ya. Saya tuh pengennya kayak gitu. Jadi kayak misalnya tuh kan orang kalau di puskesmas atau apa, Bu, kenapa anaknya? Ini masa anak saya usia segini udah asam urat misalkan gitu ya. Terus saya pengen dengar ada yang, iya tuh anak saya kemarin gara-gara hubungan gak pakai kondom jadi kena HIV gitu. Dengan enaknya ngomong kayak gitu, terus si ibunya ngomong lagi, tapi udah ada obat, udah dikasih obat belum? Udah, ini baru minum tapi ada efek samping. Enak gak sih ngomongnya kayak gitu? Ada efek samping, tapi dia dengan lantangnya dia ngomong itu, dia bercerita, anakku kena efek samping ARP ini segala macam. Jadi udah bukan ngumpet-ngumpet lagi, udah bukan backstreet lagi. Betul. Saya harapannya kayak gitu. Semoga ya, dan juga teman-teman orang yang hidup dengan HIV lagi udah nggak harus khawatir untuk keluar. Amin. Khawatir untuk keluar bahwa iya saya HIV/AIDS, udah nggak perlu dikhawatirkan lagi kalau saya open status, saya harus mikirin keluarga saya takut keluarga saya nanti dikucilkan, saya takut anak saya dikucilkan, anak saya dikeluarkan dari sekolah dan segala macam gitu. Udah nggak perlu lagi ada kekhawatiran itu. Saya HIV positif, saya berobat, saya sehat, saya produktif, dan saya nggak menularkan. Oke. Gitu. Intinya sih gitu. Terima kasih Kang Iwan. Luar biasa sekali guys. Ini bagi saya semacam salah satu podcast yang cukup spiritual ya dibanding podcast sebelumnya. Iya, kenapa? Karena ketika tadi mendengarkan cerita dari Kang Iwan, kita melihat bahwa yang kita lihat hari ini tuh bukan lagi sesuatu yang dia itu berasal dari mana, tapi yang kita lihat itu dia sebagai manusia. Iya. Sama kayak kita. Bener, gitu. Bener. Gak perlu ngomongin lu dari mana gitu, tapi apa yang dilihat dan apa yang kita bisa kerjakan ke depan. Betul. Sekali lagi terima kasih Kang Iwan. Setuju. Saya Kemal Andreas. Wabillahi taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak. Thank you. Makasih. Aman.